Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Haji Tin Rustini MPD dan Ibu Yona Wahyuningsi SPD MPD telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan Daniar Asyari, Lesi Oktiani Putri, Putri Rizky Aura Tanzila Sudirman, Raisa Ayu Lutfia, dan Weni Yolanda yang berjudul HAM, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Nah, lalu ada upaya meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat. Nah, pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sering terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan baik, karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu, teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan, dan putusan yang dijatuhkan. Lalu, dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegak hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum. Kebebasan peradilan merupakan esensial daripada suatu negara hukum. Saat ini sudah terwujud di mana kekuasaan kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif, serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip rule of law. Yang kedua, proses penegakan hukum di lingkungan peradilan. Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum tersebut. Dalam hal ini, ada perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, dan advokat. Peranan lembaga peradilan dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional, belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh yang pertama, adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap putusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral, dan akhlak aparat penegak hukum yang masih rendah. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum yang disebabkan oleh kinerja aparat penegak hukum lainnya seperti hakim, kepolisian, jaksa, advokat, dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS yang belum menunjukkan sikap yang profesional dan integritas moral yang tinggi.
Kondisi sarana dan prasarana hukum yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum juga masih jauh dari memadai, sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum untuk berperan secara optimal dan sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, langkah-langkah yang diperlukan yaitu: yang pertama, peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi. Yang kedua, perlu dilakukan perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang benar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum. Yang ketiga, mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan antara lain karena masih banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dan pelanggaran hak asasi manusia yang belum tuntas penyelesaiannya secara hukum. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang harus dilakukan adalah: yang pertama, menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, juga hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Yang ketiga, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah, selanjutnya, upaya pemberdaya lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Pemberdaya peradilan dan lembaga penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum. Nah, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, penyidik, pegawai negeri sipil lainnya atau PPNS sebagai bagian dari upaya mewujudkan upaya supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang profesional, berintegritas, dan bermoral tinggi. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum, lingkungan peradilan demi terciptanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dengan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama itu meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu. Nah, yang kedua yaitu menyusun sistem rekrutem dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dalam promosi dengan memegang asas kompetisi, transparansi, dan partisipasi bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, polisi, dan PNS melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai dengan tingkatan pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan. Yang keempat, menunjukkan terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya. Yang kelima yaitu meningkatkan peran advokat dan notaris melalui optimasi standar kode etik di lingkungan masing-masing. Yang keenam yaitu menyempurnakan kurikulum di bidang pendidikan hukum guna menghasilkan aparatur hukum yang profesional, berintegrasi, dan bermoral tinggi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas hakim dalam melakukan penemuan hukum baru melalui putusan-putusan pengadilan.
yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan. Yang ke-8 yaitu meningkatkan pembinaan terhadap integritas moral, sikap, perilaku, dan pemberdayaan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum. Yang ke-9 yaitu mengembangkan mekanisme penyelesaian secara alternatif di luar pengadilan atau ADR dan dengan memperbaiki upaya perdamaian di pengadilan. Yang ke-9 yaitu meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengadilan kepada publik, kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh putusan pengadilan dan publikasi mengenai ada tidaknya perbedaan pendapat di antara majelis hakim terhadap setiap pengambilan keputusan. Lalu yang ke-11 yaitu melakukan pembinaan permasyarakatan baik bagi pembinaan di dalam maupun di luar lembaga permasyarakatan agar bekas warga binaan dapat kembali hidup normal di dalam masyarakat. Nah, negara Indonesia sebagai negara hukum tentang adanya kebebasan peradilan telah dijamin sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dan oleh karena itu sebuah mahkamah konstitusi untuk penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ini telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 ini tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian dirubah lagi menjadi UU Nomor 4 Tahun 2006. Nah, dalam pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut di atas adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak eksternal yudisial kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial ini bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila sehingga putusan mencerminkan keadilan rakyat Indonesia. Selanjutnya, aparat penegak hukum yang turut membantu dalam penyelenggaraan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman meliputi yang pertama, kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan mempunyai tugas yang pertama melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.
Yang keenam, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah. Yang ketujuh, di bidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan negara, pencegahan penyalahgunaan dan penodaan negara. Yang kedua, kepolisian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegakan hukum itu sendiri, maka pemerintah negara Republik Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram. Dengan adanya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum, maka masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab. Pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pembicaraan penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu negara. Indonesia sebagai negara modern tampak dari ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya undang-undang dalam bentuk yang tertulis. Yang kedua, hukum itu berlaku untuk wilayah negara. Yang ketiga, hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Yang keempat, menurut Max Weber, cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya, yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, di mana tatanan kehidupan masyarakat menurut Hart dalam Sajipto Raharjo didasarkan secondary rules obligation, di mana masyarakat mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini, maka terdapat diferensi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa yang pertama rules of recognition, yang kedua rules of change, yang ketiga rules of education. Salah satu yang menonjol yang dirasakan di Indonesia saat ini adalah sifat birokratisnya penegakan hukum yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia banyak mengalami pasang surut. Hal tersebut karena lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran para penguasanya pada saat itu. Beberapa penguasa mendukung kebebasan asasi manusia dan sebagian yang lain mengekangnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, masalah mengenai hak asasi manusia dicantumkan secara khusus pada bab 10A pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam hal ini adalah kejahatan genosida, yaitu penghancuran atau permusuhan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan melakukan perbuatan membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompoknya. Perlindungan HAM di Indonesia harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya.
Wirayuda 2005. Hal ini sesuai dengan isi piagam PBB, yaitu pasal 1 ayat 3, pasal 55, dan pasal 56 yang berisi bahwa upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerjasama internasional yang berdasar pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara, serta hukum internasional yang berlaku. Sesuai dengan amanat konstitusi, hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, yang kedua Pancasila sila keempat, yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 29, dan 30, yang keempat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hak asasi manusia di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Program penegakan hukum dan HAM PP nomor 7 tahun 2005 meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegak HAM meliputi 1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi tahun 2004 sampai dengan 2009. Yang kedua, pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM tahun 2004 sampai 2009 sebagai gerakan nasional. Yang ketiga, peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya. Yang keempat, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi. Yang kelima, peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga atau institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia. Yang keenam, peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen. Selanjutnya, lembaga penegak HAM. Penegak HAM dilakukan terhadap setiap pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik sengaja atau tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang untuk mengatasi masalah penegakan HAM. Maka dalam bab 7 pasal 75 Undang-Undang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM pada bab 9 pasal 104 tentang pengadilan HAM serta peran masyarakat seperti dikemukakan dalam bab 13 pasal 100 sampai 103. Yang pertama, Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga yang mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara yang lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Pasal 75 menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bertujuan yang pertama, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian, untuk melaksanakan fungsi mediasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertugas dan berwenang melakukan perdamaian kedua belah pihak, penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, dan penilaian. Yang ketiga, pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Yang keempat, penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyaksiannya. Yang kelima, penyimpanan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti. HAM menggunakan sebagai acuan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Instrumen nasional terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, TAP MPR nomor 17 MPR garing 1998. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Yang keempat, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Dan yang kelima, peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait. Dan adapun instrumen internasionalnya, yang pertama Piagam PBB 1945, yang kedua Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, dan yang terakhir instrumen internasional lain mengenai hak asasi manusia yang telah disahkan dan diterima Indonesia. Yang kedua ada Lembaga Pengadilan HAM. Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi dan pihak kejaksaan yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Menurut pasal 104 Undang-Undang HAM, untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Proses pengadilan berjalan sesuai fungsi badan peradilan. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ada 4. Lingkungan peradilan sesuai dengan undang-undang, yaitu yang pertama pengadilan umum, yang kedua pengadilan militer, yang ketiga pengadilan agama, dan yang keempat pengadilan niaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada upaya penyelesaian dalam kasus HAM. Seyogianya pelaksanaan segala kebijakan Republik terhadap masyarakat yang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM tentunya berkiblat pada nilai-nilai budaya, sosial, agama, dan ekonomi masyarakat itu sendiri. Dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dengan damai dan bermartabat, diperlukan suatu cara yang terus-menerus dan tuntas hingga ke akar segala permasalahan di provinsi itu. Mulai dari segi ekonomi hingga pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri, bukan muncul karena tidak bersebab. Terjadinya pelanggaran-pelanggaran dikarenakan terjadinya benturan-benturan kepentingan antara daerah dengan pusat. Ketidakadilan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat di sana karena dianggap sebagai sapi perahan kebijakan pusat yang tanpa peduli untuk membangun daerah yang telah memberikan pendapatan bagi anggaran pendapat belanja negara. Penegakan terhadap hak asasi manusia di Indonesia tidak dapat ditegakkan selama pola pemikirannya hanya bersandar pada nilai-nilai hak asasi manusia suatu negara. Sebab penegakan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan setiap wilayah negara akan berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kultur, budaya, sosial, dan religius suatu bangsa. Jika Indonesia ingin penegakan hak asasi manusia berdiri di negara ini, serta harus sesuai dengan nilai kaidah yang ada di dalam jiwa bangsa Indonesia, selama itu belum dipahami, nilai penegakan hak asasi manusia hanya sebagai platform belaka. Dalam penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia berat, maka sarana penyelesaiannya di dalam pengadilan hak asasi manusia.
Jika tidak terbukti terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka perkara pelanggaran hak asasi manusia dilakukan di pengadilan umum di mana terjadinya pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang mengalami pasang surut. Dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia yang menjadi masalah paling pokok dihadapi adalah bagaimana mewujudkan demokrasi dalam berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara. Di Indonesia dikenal 4 istilah demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi konstitusional, dan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer berlangsung dari awal merdeka sampai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan maklumat pemerintah 14 November 1945, di mana sistem presidensil menurut Undang-Undang Dasar 1945 diubah menjadi sistem parlementer, dan Syahrir yang pro-Belanda atau dikenal anti-Jepang ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Perdana Menteri berikutnya adalah Amir Syarifuddin dan Perdana Menteri Hatta. Percobaan sistem ini terjadi sebetulnya karena Belanda tidak mau berunding dengan Soekarno karena dianggap antek-antek Jepang. Padahal Indonesia butuh berunding dengan Belanda tentang kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 agar diakui Belanda. Jika Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia kesulitan mencari pengakuan dari negara berdaulat lainnya di dunia, terutama negara yang punya pengaruh besar di PBB. Pada masa konstitusi Republik Indonesia Serikat juga menganut sistem parlementer. Perdana Menteri pertamanya adalah Hatta, kemudian Abdul Halim. Negara Republik Indonesia Serikat ini kurang cocok di Indonesia. Oleh karena itu, dibentuk NKRI atas kesepakatan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat, tapi sistemnya parlementer, di mana Perdana Menteri pertamanya adalah Muhammad Natsir, diusul oleh Sukiman, Wilopo, dan Ali Sastromijojo. Dalam masa kabinet Ali yang kedua inilah, Hatta mundur sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Jadi, masa Undang-Undang 1950 ini ternyata tidak cocok juga untuk Indonesia karena benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik besar di DPR. Nah, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlangsung sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai muncul peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Ciri-ciri demokrasi terpimpin ini dominannya kekuasaannya yaitu presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, yaitu TAP MPRS nomor 3 /MPRS /1963 tahun 1960. DPR berhasil mengumpulkan hasil pemilu tahun 1955, dibubarkan Presiden Soekarno karena menolak usulan RAPBN yang diajukan pemerintah. Kemudian dibentuk DPR-GR yang anggotanya ditunjuk langsung oleh Presiden. Kemudian, dalam pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1945, Presiden menyampaikan bahwa prinsip dasar demokrasi terpimpin ialah yang pertama itu tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa, dan negara. DPR-GR ini ditonjolkan peranannya sebagai pembantu presiden dan peranan sebagai kontrol pemerintah ditiadakan.
Pimpinan DPR dijadikan menteri. Presiden diberi wewenang campur tangan di bidang yudikatif berdasarkan UU 19 tahun 1964. Dan di legislatif, Presiden boleh ikut campur apabila anggota DPR tidak mencapai mufakat. Nah, dalam pandangan Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dari famili besar yang bernama Indonesia, dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang sangat besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya peningkatan nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin, sehingga tidak ada ruang kontrol dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Adapun yang ketiga adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional diawali 11 Maret 1966 sampai tahun 1998 atau dikenal dengan Orde Baru. Landasan formal Orde Baru adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta TAP MPRS dan MPR. Di masa ini, semua produk masa demokrasi terpimpin yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dicabut oleh pemerintah Orde Baru, sehingga muncul kebulatan tekad pemerintahan Orde Baru bahwa akan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun, dalam perkembangannya, demokrasi konstitusional disebut juga dengan demokrasi Pancasila. Tetapi hal ini baru sebatas retorika atau angan-angan, dan gagasan belum sampai pada tatanan praksis atau penerapan. Penyebabnya adalah Orde Baru tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Dalam pemerintahan Orde Baru, peran ABRI sangat dominan. Birokrasi dan sentralisasi, pengambilan keputusan politik, pengibirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam partai politik, masa pengambang, monolitisasi, tunggal, ideologi negara, inkorporasi, melebur lembaga non-pemerintah. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi belum ditegakkan dalam demokrasi konstitusional, demokrasi Pancasila ala Orde Baru, karena hubungannya negara dengan warga negara berhadap-hadapan dan pemerintahan sangat mendominasi hubungan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila. Runtuhnya Orde Baru tahun 1998, maka muncullah demokrasi Pancasila ala reformasi, di mana peran partai politik sangat dominan. Karena UUD 1945 menganut paham kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, maka hampir 90% menteri pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen oleh MPR, yaitu reformasi. Dalam amandemen ini, peran DPR lebih besar ketimbang peran pemerintah dalam agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif, maka dikontrol oleh legislatif. Namun faktanya malah di DPR terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir oknum DPR. Akibatnya ditimbulkannya kerugian negara bermiliaran rupiah, menjalankan kebijakan pemerintah negara yang tidak sejalan. Akibatnya segala sesuatu kegiatan pemerintah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPR. Nah, maksud awal dari Azumardi dan Bakri mengatakan ada 4 syarat yang dapat membuat pertumbuhan demokrasi yang lebih memberi harapan, yaitu pertama, peningkatan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Yang kedua, pemberdayaan kelompok masyarakat menengah LSM, para pekerja, sehingga hubungan masyarakat dan negara akan berimbang. Yang ketiga, hubungan internasional yang adil dan seimbang. Yang keempat, sosialisasi pendidikan kewarganegaraan. Jadi, melalui sosialisasi pendidikan kewarganegaraan dapat dihasilkan warga negara demokratis yang menjadi tulang punggung penting bagi Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
dan semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.